internasional tersebut. Nah, itu kan merupakan aspek yang paling fundamental ya, karena pertanyaan siapa itu yang akan menentukan gitu ya, siapa actor. Nah, lalu actor itu harus memiliki power untuk mencapai interest. Interest itu seperti tujuan ya. Tujuan, lalu setelah si actor dengan powernya itu mendapatkan interest, tujuan, lalu disitulah muncul terbentuk identity. Nah, seperti itu, identitas. Jadi 4K ini bersambungan satu sama lain ya. Lalu seperti gampangnya, misalkan si Hani. Hani sebagai seorang actor, dia memiliki power, kekuatan dengan menjadi mahasiswa hubungan internasional Universitas Airlangga. Lalu dia memiliki interest atau tujuan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, lalu setelah dia berusaha dan mendapatkan tujuan tersebut, maka terbentuklah identitas bahwa si Hani menjadi mapres dari UNER, gitu misalkan. Lah, lalu itu kan dari contoh sehari-hari ya. Nah, tapi dalam konteks hubungan internasional, kita bisa memakai analogi actor. Misalkan actornya itu Korea Selatan. Korea Selatan itu memiliki power. Apa powernya? Misalkan dari Korean Wave. Korean Wave. Kita kan tahu Korea Selatan identik dengan dia memiliki power dalam bidang culture atau budaya. Lalu si Korea Selatan ini memiliki interest, yaitu tujuannya bagaimana caranya agar Korean Wave ini bisa mendunia gitu. Nah, lalu terbentuklah identitas bahwa Korea Selatan merupakan suatu negara yang memiliki budaya yang mendunia, seperti itu. Jadi, bisa dipahami ya teman-teman. Secara garis besarnya, secara kasarannya seperti itu. Kita nanti akan mengupas lebih dalam setiap power dan interest. Nah, yang pertama, ada actors. Actors itu ada yang state dan non-state. Pasti teman-teman udah tahu ya, karena di sini kan hanya mengulas. Jadi main actor-nya itu adalah state atau negara ya. Jackson and Sorensen tahun 2013, teman-teman pasti udah ada bukunya ya, Jackson and Sorensen, yang bukunya tebal itu, mengatakan actor non-state itu terdiri dari national organization, international organization, and multinational organizations. Nah, jadi ini seperti bentuk hierarkis dari nasional, internasional ke multinasional. Nah, lalu dijelaskan lagi secara lebih rinci oleh Goldstein dan Pavos tahun 2016. Yang pertama itu ada Intergovernmental Organization. Nah, Intergovernmental Organization ini organisasi interpemerintah skala internasional. Misalkan United Nations. Nah, contohnya itu United Nations, yaitu adalah sebuah organisasi internasional yang membawahi beberapa negara. Begitu pula dengan ASEAN, Uni Eropa, dan organisasi di Middle East, yaitu MENA ya, kawasan MENA. Nah, jadi UN ini secara global, tapi juga ada intergovernment regional, seperti ASEAN di Asia Tenggara, Uni Eropa di Eropa, lalu MENA di kawasan Timur Tengah. Lalu yang kedua, ada non-governmental organization or NGO. NGO ini tidak berserikat dan tidak memandang state dari mananya gitu. Jadi ini lebih ke bidang sosial, lebih bidang ke sosialnya. Itu ada Greenpeace dan International Red Cross. Ya, International Red Cross itu kayak PMI Palang Merah Indonesia, tapi tingkat internasional gitu ya. Lalu ada multinational corporation. Nah, teman-teman di sini pasti udah tahu lah ya, korporasi yang ada barangnya tuh di mana-mana di seluruh dunia gitu, seperti Apple, Levi's, Nike, lalu ada Starbucks, McDonald's, Unilever, dan lain-lain sebagainya. Itu kan merupakan korporasi yang berada di banyak negara gitu kan, di multinational corporation gitu ya. Nah, selanjutnya, lanjutannya lagi. Selanjutnya ada Intrastate Governmental Organization atau IGO. IGO ini lebih ke organisasi pemerintah di dalam negara, seperti Regional Authority, Province, District, Pemda, Pemprov, dan Kabupaten, gitu, seperti itu ya. Lalu
ada intrastate non-governmental organization, organisasi non-pemerintah yang ada di dalam negara. Seperti organisasi keagamaan ya, ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, lalu ada Foreign Policy dari FPCI itu. Teman-teman juga mungkin ada organisasi di kampus yang non-government, yang tidak politikal, lalu tidak mendukung yang fokusnya ke bidang sosial atau bidang keagamaan, itu juga termasuknya non-government intrastate gitu ya, NGO di intrastate. Nah, setelah kita membahas organisasi internasional di multinasional, kita beralih. Ternyata yang jadi aktor dalam hubungan internasional itu nggak melulu harus dari organisasi. Nah, tapi juga ada individual actors. Nah, ya, individual actor ini bisa juga loh jadi elit global. Nah, gimana elit global itu punya influence, punya pengaruh, punya kapasitas untuk mempengaruhi masyarakat. Nah, misalnya siapa? Misalnya Taylor Swift, kan fansnya ada banyak di berbagai belahan dunia gitu ya. Lalu ada BTS, yang mana BTS juga sempat menjadi ambassador dari United Nations kan. Lalu ada Emma Watson, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk gitu ya. Jadi mereka-mereka ini punya kapasitas untuk membuat pengaruh. Misalkan dia punya kebijakan, punya wewenang untuk membuat kebijakan di Instagram, Facebook, karena mereka yang memilikinya gitu. Nah, setelah kita membahas organisasi dan individual actor, itu semuanya merupakan legitimate actors, yang mana semuanya itu diakui oleh negara, dan itu sah gitu, sah. Lah, tapi ada nih yang illegitimate actor atau aktor yang nggak sah, aktor yang tidak diakui gitu ya, seperti Al-Qaeda, terorisme, Zapatista. Nah, karena apa? Karena mereka melakukan criminal war. Nah, yang mana itu kan merugikan ya. Jadinya tidak diakui menjadi aktor hubungan internasional. Nah, Zapatista ini seperti organisasi pergerakan untuk pembebasan gitu. Itu bisa termasuk illegitimate actor. Nah, ini udah selesai pembahasan tentang actor. Lanjut kita pembahasan ke power. Nah, intinya tuh power tuh apa sih? Nah, power itu kan kekuatan gitu ya. Menurut Morgenthau, 1948, Morgenthau itu adalah filsuf di teori realisme ya. Lalu Morgenthau itu menjelaskan bahwa power merupakan kekuatan atau kemampuan manusia atas pikiran dan tindakan manusia lainnya. Artinya apa? Artinya mereka dengan kekuatan mereka bisa memberikan pengaruh, dan orang yang dipengaruhi itu bisa tunduk, sehingga suatu aktor yang tunduk itu bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Nah, gitu. Jadi kan ada negara besar, ada negara kecil, tentunya mereka punya power yang berbeda-beda kan. Nah, karena itulah dalam teori realisme ya, mungkin nanti teman-teman belajar di semester 2 ada teori hubungan internasional, salah satunya realisme. Realisme mengatakan bahwa setiap negara ini harus punya power, kalau siapa yang paling kuat, yaitu yang berkuasa. Lo punya kuasa, lo yang menang gitu. Itu dalam terorisme kayak gitu. Jadi setiap negara itu berusaha untuk menaikkan powernya. Apa sih 8 powers elements? Nah, jadi elemen apa yang ada di power? Yang pertama yaitu ada geografis ya. Tentunya geografis ini sangat berpengaruh. Itu kayak fundamental gitu. Fundamental yang pertama gitu, yang pertama dilihat. Secara geografis, misalkan Indonesia merupakan negara dengan luas, dengan kepulauan archipelagos yang sangat banyak gitu, dibandingkan dengan Timor Leste gitu. Kan besarnya geografi suatu negara itu juga mempengaruhi kekuatan negara itu gitu. Yang kedua itu natural resources. Natural resources ini sumber daya alam. Semakin negara yang punya natural resources yang lebih banyak, tentunya bisa dinilai menjadi negara yang lebih kuat daripada negara lainnya. Lalu ada military power, kekuatan militer.
Eh, Kalian tahu nggak tentara yang paling kuat di dunia itu di mana? Menurut buku yang aku pernah baca, tentara yang terkuat di dunia adalah tentara Afghanistan. Nah, tentara Afghanistan itu apa ya? Karena Afghanistan itu banyak perang, jadi tentara Mujahidin ini mungkin teman-teman yang mengikuti berita konflik Israel dan Palestina tahu ya, misalnya militer Hamas gitu. Nah, militer yang dimiliki oleh suatu negara itu juga menentukan loh seberapa besar kekuatannya gitu. Apakah Indonesia dengan kekuatan TNI Angkatan Daratnya juga menjadi suatu kekuatan tuh bagi suatu negara bagaimana sih mempertahankan kedaulatan negaranya gitu. Jadi kan ada yang bilang jangan berani-berani nih sama tentara negara ini buas gitu misalkan. Sampai ada di Korea Utara sampai ada WAMI, ada wajib militer dan lain-lain. Nah, itu kan sebagai bentuk upaya negara untuk menguatkan powernya gitu. Lalu keempat ada capacity of industry. Capacity of industry ini industri di setiap negara. Nah, misalkan Indonesia ini industrinya industri kelapa sawit ya, kelapa sawit dan karet. Lalu Jepang ini dengan elektronik atau otomotifnya kayak gitu kan. Nah, setiap negara itu punya industri yang berbeda-beda yang juga bisa menentukan power suatu negara tersebut. Gitu. Lalu ada citizens of populations. Citizen of population ini banyaknya suatu penduduk di suatu negara. India dengan negara penduduk yang padat itu punya power yang lebih kuat dibanding dari South Africa itu misalkan Afrika Selatan gitu. Karena itu kan jumlah penduduk juga menentukan seberapa besar sih power yang dimiliki suatu negara. Nah, lalu keenam ada quality of diplomacy. Nah, siapa di sini teman-teman HI23 yang mau jadi diplomat? Nah, ya ada Hilmi Alifar ini. Adicita Budi. Lalu ada lagi nih yang mau jadi Jasmine dan Humairo. Ya, boleh. Ataya, ya. Oke, bagus teman-teman punya cita-cita jadi diplomat ya. Karena namanya diplomat itu kan merepresentasikan suatu negara gitu. Jadi negara lain bakal lihat seberapa powernya Indonesia itu mau diplomatnya. Jadi citra negara itu akan terbentuk melalui diplomatnya. Misalkan nih, Bu Retno Marsudi kan perdana Menteri Luar Negeri Indonesia gitu kan. Nah, itu mengimplementasikan negara Indonesia. Oh, ternyata negara Indonesia sudah mengakui women equality di bidang ke apa job di pemerintahan gitu misalkan ya. Itu juga mempengaruhi diplomasi. Nah, sementara saat itu Bu Retno itu pernah menengahi memberikan usul di konflik kemanusiaan di Myanmar. Nah, itu kan menjadi suatu kekuatan negara. Oh, ternyata Indonesia juga bisa nih menengahi konflik tersebut kayak gitu. Itu kan bisa menaikkan kehormatan suatu negara melalui diplomasi ya. Oke. Lalu yang ketujuh itu ada nasional moral. Nah, nasional moral ini moral yang dimiliki oleh suatu negara. Setiap negara itu pasti punya moral yang berbeda-beda. Jepang mungkin dengan membukukan badannya. Kalau misalkan di Arab mungkin dengan mencium keningnya. Kalau di Indonesia mungkin mencium tangannya itu berjabatan tangan gitu ya maksudnya. Itu moralnya suatu negara. Nah, itu menjadi ciri khas dan kekuatan juga gitu. Moral bangsa Indonesia ini dengan apa namanya? Dengan gotong royong gitu, dengan gotong royong. Nah, gotong royong ini menjadi power juga kan bagi suatu negara. Nah, lalu kedelapan tuh ada national karakter. Nah, national karakter ini nggak jauh beda sih dengan nasional moral karena setiap negara itu pasti punya national karakternya masing-masing gitu. Misalkan dari Indonesia itu karakternya ramah tamah itu atau
oh bangsa Arab ini tegas, oh bangsa ini tuh kelihatannya lebih pro ke kanan, oh bangsa ini tuh kayaknya lebih pro ke kiri gitu kan. Itu juga eh, mempengaruhi power, seberapa besar power yang dimiliki suatu negara gitu. Next ya. Nah, oke. Kita beralih setelah kita tahu nih elemen-elemen power apa, kita beralih ke fungsi power. Nah, ini ada nya ya. Mungkin tulisannya nya, tapi dibacanya naik. Tahun 1990. Apa? Yang pertama, atribut untuk mencapai tujuan, dan yang kedua, mempengaruhi aktor lain. Seperti yang aku udah jelasin sebelumnya ya, karena suatu negara ini pengen lah jadi superpower, pengen Indonesia ini pengen lah jadi suatu negara yang dianggap besar uh, gitu. Atribut untuk mencapai tujuan, misalkan Indonesia ini pengen nih jadi presidensi ASEAN, presiden ASEAN gitu. Nah, seberapa kuat sih power yang dimiliki Indonesia untuk menjadi presidensi ASEAN? Apakah sudah capable untuk memegang jabatan tersebut gitu ya? Gitu. Jadi misalkan seperti itu, lalu kedua bagaimana mempengaruhi aktor lain. Ya tidak dibungkiri ya, semua negara itu pasti pengen jadi negara yang berpengaruh dan bercitra baiklah di negara-negara lain. Lalu ada type of power. Kita hard power itu tentunya hard power ini sangat berkaitan dengan isu keamanan ya, yang dimana itu dinilai dari militernya. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, Israel dan apa namanya Palestina kan kayak di bombardment, terus di occupation, kidnapped or and anything gitu. Nah, mereka itu kehabisan survival needs-nya mereka. Nah, kekuatan power yang dimiliki oleh Israel ini termasuknya hard power dalam bidang militer untuk menguasai si Palestina tersebut kan. Mereka menggunakan power dari militer itu. Lalu yang kedua itu ada soft power. Soft power itu ada persuasive, culture, education, dan lain-lain gitu. Uh, di sini siapa yang mau ke Harvard University? Ada nggak yang mau ke Harvard? Ahmad Raihan, Ataya, Ahmad, Adi Cita, lalu Fanya ya. Mungkin temen itu Veronica, oke. Cantika. Oke, mungkin teman-teman yang pengen ke Harvard University nih, tahu nih, USA ini punya daya tarik, punya power di bidang education. Nggak ada tuh, kayaknya hampir semua mahasiswa, khususnya yang IR itu pasti pengen belajar ke luar negeri gitu ya. Apalagi di kampus e-village gitu. Itu menunjukkan bahwa soft power yang dimiliki oleh si USA ini kuat di bidang education. Lalu ada di bidang culture, misalnya nih ASEAN tuh banyak banget ngadain exchange culture, terus ada pokoknya yang kayak festival kebudayaan, festival apa namanya exchange program, culture-culture gitu pasti banyak lah ya di ASEAN. Mungkin di sini teman-teman bisa ikutin IG-nya ASEAN Foundation. Di situ ASEAN tuh apa ciri khasnya dengan soft power. ASEAN tuh jarang banget memakai hard power, jarang memakai militer-militer karena ya itu karakter regional dari ASEAN itu kayak gotong royong, keramah tamahan kayak gitu. Kalaupun ada hard power itu pun di konflik Myanmar, human rights dari suku Rohingya itu. Nah, itu jadi salah satu apa ya, kasus lah. Nah, tapi yang soft power ini yang dimiliki oleh actor ya, baik bisa AGO, NGO, atau state gitu. Lalu yang ketiga itu smart power, yaitu combination of both hard power and soft power. As we know, kita tahu siapa negara hegemoni global. Siapa negara hegemoni global, yaitu ya Amerika. Amerika ini punya kekuatan gitu ya, kayak smart power dari militernya juga kuat, dari soft powernya juga kuat gitu. Karena maka dari itu si USA ini sangat pro
sangat membantu aliansinya ya, aliansi itu. Israel. Oke. Di sini mungkin aku sudah selesai menjelaskan power, lalu kita lanjut ke penjelasan interest. Interest gampangannya itu merupakan suatu tujuan kepentingan nasional gitu, kepentingan setiap orang punya kepentingan dan tentunya negara punya kepentingannya, punya misinya masing-masing yang harus dicapai oleh suatu bangsa dengan bagaimanapun caranya uh, negara itu pengen mencapai kepentingannya, mau itu pakai yang soft power or hard power, ya state will struggle for it gitu. State ketika dia udah menentukan tujuannya, ya mau bagaimanapun caranya, ya harus. Oke, dari Noord-Erland tahun 1976, itu ada tiga ya. Ada tiga, hmm, ya, ada tiga yang melatar belakangi dari interest itu sendiri, yang menentukan gitu. Yang pertama itu perception of state needs. Karena setiap negara itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang udah established, ada yang udah developed country, yang udah maju lah country-nya. Tapi masih ada yang developing country atau negara yang masih berkembang. Tentunya kebutuhan yang berdasarkan negara maju atau negara berkembang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, karena itu lah menentukan apa interest atau tujuan dari negara tersebut. Lalu ada sovereign state. Sovereign state ini kedaulatan negara. Oke, yang mana setiap negara itu, bentar. Oh ya, jadi semua keputusan yang diambil negara itu pasti akan berpengaruh kepada kedaulatan negara. Suatu keputusan pemerintah akan berdampak ke kedaulatan negara gitu. Lalu ada public interest. Public interest ini bagaimana suatu bangsa itu menetapkan interest itu buat publik, buat apa kepentingan seluruh bangsa gitu, nggak hanya kepentingan golongan, kepentingan swasta. Idealisnya mungkin seperti itu ya, tapi mungkin akan selalu ada apa ya, kelompok-kelompok yang ingin, ya itulah, yang ingin kepentingannya itu diaspirasikan dalam kepentingan suatu bangsa, tapi sebenarnya itu kepentingan golongan. Tapi idealnya ya itu untuk public interest. Okay. 8 motivation makers of interest. Nah, jadi apa sih yang memotivasi suatu negara untuk menetapkan suatu interestnya mereka? Yang pertama yaitu ada apa nih? Proximity of the danger atau kedekatan bahaya. Kedekatan bahaya ini ya aku udah jelasin tadi bahwa kedekatan bahaya ini tatanan global ini lebih penting daripada ekonomi, daripada budaya. Ini isu keamanan itu yang lebih penting gitu. Karena survival needs kita untuk keperluan yang paling kita butuhkan ya safety. Kita harus safety dulu untuk bisa mengembangkan ekonomi dan budaya kita gitu. Lalu ada nature of threat. Nah, nature of threat ini sebuah ancaman dari suatu negara. Suatu negara itu Palestina merasa terancam dengan Israel, itu tentunya akan mempengaruhi motivation makers untuk menentukan interestnya mereka. Lalu ada economic state, yaitu kepentingan ekonomi, di mana suatu negara itu pasti memilih untuk bekerja sama dengan negara yang memiliki probabilitas keunggulan yang lebih unggul. Kayak misalkan Indonesia ini lebih milih untuk kerjasama sama si Jepang, karena Indonesia ini ya lebih untung dong kalau misalkan dia bekerja sama dengan established state daripada Indonesia apa namanya
memilih bekerja sama dengan Timor Leste misalkan atau negara kecil-kecil lainnya gitu. Karena apa? Nanti jatuhnya rugi gitu. Jadi motivation maker dari Indonesia itu berdasarkan economic stake karena mempertimbangkan aku bakal kerja sama negara mana ya yang kiranya aku tuh bakal untung atau saling menguntungkan setidaknya, tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat itu sentimental attachment. Nah, sentimental attachment ini kayak pendekatan sentimental, kayak latar belakang sejarah yang sama atau kesamaan agama gitu. Misalkan nih, kerjasama yang dibangun Indonesia dengan uh, Arab Saudi, ya kan, atau Uni Emirat Arab karena latar belakang Saudi yang menjadi pusat Islam dan Indonesia yang mayoritas agama Islam terbanyak di dunia itu kan menjadi suatu apa ya suatu latar belakang yang sama gitu kan. Nah makanya apa sampai Sultan tersebut membangun Masjid Raya di Solo ya kalau nggak salah. Nah, itu. Karena ada sentimental attachment, ada latar belakang yang selama yang oh kayaknya kita satu saudara nih. Nah, begitu pula dengan Indonesia dengan Malaysia. Indonesia dengan Malaysia itu punya latar belakang sejarah yang sama karena pernah dijajah kayak gitu. Tentunya mereka lebih mudah untuk berkoalisi gitu, untuk menetapkan interest mereka. Lalu ada yang kelima ya, ada type of government. Type of government ini uh, apa? Kayak tipe kepemerintahan suatu negara itu pasti beda. Pasti beda. Ada negara yang liberalis, ada yang komunis gitu. Misalkan kita uh, dikotomikan menjadi dua itu ya. Misalkan ada yang ideologi komunis sama liberalis. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin negara yang komunis pengen kerjasama dengan negara liberal karena itu hal yang saling berlawanan. Misalnya Korea Utara ya nggak bakalan kerjasama sama si uh, Amerika misalkan. Nah, Korea Utara lebih kerjasama sama negara-negara yang sama-sama punya ideologi yang sama seperti Kuba atau Rusia gitu. Lalu ada effect of balance of power. Nah, balance of power ini gimana power yang dimiliki suatu negara itu seimbang. Nah, karena keseimbangan itulah yang bisa menciptakan simbiosis mutualisme gitu, yang saling menguntungkan. Lalu ada national prestige. Prestisi nasional ini juga menentukan gitu, interest apa sih yang menjadi tujuan mereka gitu. Apakah Indonesia pengen di uh, apa ya punya interest tujuan untuk mendapatkan national prestige. Pokoknya Indonesia pengen jadi negara yang masyhur gitu, negara yang punya dampak nggak hanya di Asia, tapi oh ya Indonesia pengen jadi macan Asia misalkan. Nah, itu kan adalah sebuah motivasi ya yang Indonesia miliki untuk mengembangkan powernya untuk mencapai interestnya. Gitu. Lalu ada attitude of allies and friends. Nah, aku udah jelasin juga di type of government itu 11-12 karena ini menentukan siapa teman, siapa lawan gitu. Nah, itulah karena kita cenderung akan bekerja sama dengan teman gitu. Kita akan lebih mengutamakan kerjasama di ASEAN, misalkan kita akan lebih mengutamakan kerjasama ASEAN dibanding kerjasama dengan Afrika gitu misalnya. Nah, lalu kita juga nggak bakal kerjasama dengan uh, apa namanya enemy kita lebih cenderung kerjasama sama allies sama friends-nya kita. Gitu. Jadi selanjutnya itu interest itu ada 4 dimensi dasar ya, 4 dimensi dasar. Yang pertama itu ada pertahanan. Pertahanan ini ya as I said before that apa pertahanan itu suatu yang fundamental ya. Lalu ada ekonomi. Kepentingan ekonomi ini dicapai untuk apa ya? Untuk memajukan ekonominya suatu negara gitu. Pengen mengembangkan ekonominya, misal negara kita nih pengen punya GDP yang
seenggaknya paling besar di Asia Tenggara mengalahkan Singapura gitu misalnya. Itu juga bisa ya menjadi dimensi dasar dari interestnya. Lalu ada perdamaian dunia di mana sistem suatu negara itu berusaha untuk menciptakan peace world order. Itu perdamaian dunia mana dia pengen menciptakan kondusif dan memberikan rasa aman kepada setiap warga negaranya. Lalu ada ideologi, yaitu di mana negara berusaha mempertahankan ideologinya dari ancaman negara lain. Indonesia dengan ideologi demokrasi dan Pancasilanya ini pengen menjaga nih ideologinya mereka agar tidak mendapatkan pengaruh dari negara lain. Maksudnya kita masih secara valuable kita masih memegang ideologi tersebut gitu. Lalu ada type of interest. Type of interest ini ada spiritual interest sama material interest ya. Gampangannya kayak material dan imaterial yang dihitung dan tidak dapat dihitung. Spiritual interest itu seperti kehormatan suatu negara itu. Lalu material interest ini lebih ke ekonomi, lebih ke tingkat ekonomi yang bisa kita hitung gitu. Gitu ya. Oke, kita tadi udah jelasin apa aja? Actors, power, and interest. Lalu kita lanjut ke identity. Identity itu apa sih? Identitas itu is who we are, siapa kita, what we do, apa yang kita lakukan, and who are they, dan siapa mereka gitu. Jadi identitas ini seperti ciri khas ya, yang menentukan siapa kita, apa yang kita lakukan, dan siapa mereka. Karena mereka suatu negara itu berbeda dengan negara lain, itulah yang menentukan identitas gitu. Identitas setiap negara punya berbeda-beda yang menentukan siapa negara itu dan apa yang kebijakan apa yang negara itu bakal ambil dan siapa mereka. Nah, dari Smith tahun 1991 itu tersusunnya konsep dari berbagai komponen yang saling berkaitan, bersifat kompleks dan abstrak seperti etnis, budaya, wilayah, ekonomi, dan politik hukum. Misalkan contoh dalam kehidupan sehari-harinya dulu aja ya. Misalkan nih, Sofi dari mana nih, Sofi? Gitu. Oh, Sofi dari Kediri. Oh, Kediri. Oh, Kediri identitasnya apa sih? Kayak gitu. Oh, yang peh itu loh, yang peh gitu misalkan. Oh, oke, oke. Oh, Kediri itu yang ada parenya ya. Gitu. Terus, yang ekonominya ini Kediri keempat terbesar di Jawa Timur gitu misalkan. Itu kan suatu identitas yang melekat dalam suatu aktor gitu. Dalam konteks ini ya aktor Kediri. Tapi kalau dalam konteks hubungan internasional, ini misalkan tadi si ini siapa ya, ada namanya siapa ya? Safira ya, Safira Anastasia misalkan. Nah, si Safira ini kuliah di E-Village di USA. Lalu ditanyain nih sama teman sekampusnya itu, kamu dari mana? Oh, dari Indonesia. Oh, Indonesia ya. Nah, ini kan nih, lihat dia dari Smith ini seperti budaya, wilayah, ekonomi, dan politik hukum. Nanti, oh Indonesia, Indonesia itu yang ramah tamah itu ya. Oh Indonesia itu yang ada Balinya ya. Oh Indonesia ini yang ekonominya ini masih fluktuatif nih. Oh Indonesia itu yang mau pemilu ya, mau ada pemilunya ya gitu. Kan itu kan suatu yang tidak bisa terpisah dari Indonesia kan. Budaya, wilayah, ekonomi, dan politik hukum. Nah, itu kan identitas nasionalnya gitu. Lalu kayak gimana sih? Kayak gimana identitas itu terbentuk? Identitas terbentuk itu pertama dari teritorial dan etnis politik. Nah, uh, teman-teman mungkin nanti di week ke-7 atau 8 setelah UTS nanti akan belajar perjanjian dinamika hubungan internasional terjadi dari perjanjian Westphalia sampai 9/11.
Nah, nanti teman-teman akan ada materi itu insya Allah. Nah, salah satu perjanjian di mana lahirnya ilmu HI ini di perjanjian Westphalia tahun kalau nggak salah 1648 ya, tahun 1648 di mana teritorial negara ini diakui. Nah, gitu. Jadi ya identitas terbentuk pertama apa ya? Pastinya dengan teritorial negara mana dan etnis politiknya. Nah, dalam satu negara itu kan nggak hanya satu etnis saja kan. Itu. Jadi identitas terbentuk dari teritorial dan etnis politik. Lanjut. Oke, mungkin ini adalah slide terakhir ya. Jadi national identity itu tidak akan terpisah dari namanya nasionalisme. Nah, nasionalisme itu kan suatu yang mengakui tanah airnya sendiri gitu kan. Nasionalis bangsa lah, bangsa. Membangun kebangsaannya. Nasionalisme itu kebangsaan ya. Tapi nasionalisme terbagi menjadi dua, ada civic nationalism sama ada ethnic nationalism. Civic nationalism itu apa sih? Civic nationalism itu ya ini civic secara kependudukan. Aku di Indonesia, dia di Korea, dia di Jordan misalnya. Itu kan menentukan asal negaranya mereka. Lalu ada ethnic nationalism. Ethnic nationalism ini etnis, secara etnis. Jadi di Thailand ya, di Thailand tuh nggak ada etnis Melayunya, nggak hanya ada etnis Cina, ada etnis Melayu, tapi mereka kan punya nationality yang berbeda-beda berdasarkan etnis gitu. Di Indonesia juga ada suku etnis Batak, etnis Jawa, etnis Bali, gitu. Misalkan ada etnis Arab mungkin. Nah, di sini kan identitas itu terbentuk dalam satu negara yang diversity kayak Indonesia itu etnis sangat sangat membedakan ya. Oh, identitas suku Batak nih yang belakangnya ada nama-nama marganya gitu misalnya, atau etnis Arab nih sukanya ada budayanya sendiri, budayanya mereka suka makan makanan berbarengan gitu, berbarengan apa lesehan gitu. Nah, tapi kalau di Amerika ini beda lagi, kita pakainya table manner. Jadi table mannernya bangsa Barat dan bangsa Timur beda gitu ya. Ada identitasnya masing-masing gitu. Nah, yang namanya identitas itu bersifat dinamis, tidak statis. Mana itu pasti bisa berubah-ubah gitu loh. Makanya ada beberapa orang yang mungkin mengganti identitas dirinya atau mengganti identitas nasionalismenya dengan pindah ke warga negaraan atau apa. Yang namanya identitas itu bisa dibentuk. Identitas itu bisa dibentuk dan bisa diubah. Dan tentunya identitas ini akan menjadi pembeda dan ciri khas dari suatu aktor seperti itu. Itu. Jadi alhamdulillah teman-teman materinya udah sampai selesai nih. Tadi udah